mental, masalah sosial, bahkan WHO itu juga di sana mencantumkan bagaimana kondisi sosial ekonomi, sehingga sebetulnya kesehatan reproduksi itu spektrumnya cukup luas ya, jadi tidak hanya masalah fisik saja ya. Remaja dan pemuda itu harus memang betul-betul menjadi perhatian kita semua ya, karena remaja atau pemuda ini adalah aset yang luar biasa. Kalau seandainya dia bisa betul-betul berperan sebagai SDM yang unggul, maka dia menjadi modal pembangunan yang besar. Tetapi kalau tidak, memang bisa menjadi problem atau beban pembangunan itu sendiri. Makanya bagaimana peran remaja, peran pemuda di dalam pembangunan ini sangat-sangat strategis sekali. Sehingga selalu saya ulang-ulang di beberapa webinar bahwa betapa besarnya kekuatan pemuda, sehingga sampai Bung Karno pun mengatakan bahwa apabila ada 1000 orang tua, maka bisa mencabut Semeru dari akarnya. Tetapi kalau ada 10 saja orang muda, memang bisa mengguncangkan dunia. Nah, inilah yang kami ini sebetulnya sangat-sangat mendambakan dan juga menghormati generasi muda, karena di tangan mereka lah masa depan bangsa itu, dan di tangan mereka lah nasib-nasib anak cucu kita yang nanti akan menikmati kehidupan di zaman-zaman yang akan datang. Oleh karena itu kita sangat menghormati kepada para remaja dan pemuda. Sehingga kalau terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, hak-haknya mereka secara individu harus diperhatikan betul ya. Hak yang paling awal memang mendapatkan informasi, hingga paling tidak webinar-webinar seperti ini bisa memberikan informasi tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Memang ada 12 hak ya, untuk juga mendapatkan pelayanan, bagaimana bisa mengawal mereka berpikir secara bebas tetapi terarah tentunya ya. Kita paham betul bahwa remaja itu hidup di zamannya, sementara saya, Bu Deputi, mungkin juga Pak Dekan itu juga tidak dilahirkan di zaman dia, tetapi kita hidup di zaman yang berbeda. Sehingga didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak lahir di zamanmu. Itu menjadi nasihat yang penting ya, untuk kita bisa memberikan toleransi, tetapi kita tetap memberikan arahan, sehingga nilai-nilai luhur tetap bisa ditransformasikan kepada generasi. Itulah makna, tentu dia punya hak, tetapi juga harus ada batas-batasnya, sehingga ada hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Ini menjadi bagian yang penting untuk dibimbing oleh para senior. Itu kemudian juga hak untuk, katakanlah, dia juga menyuarakan suatu partisipasi atau pendapat mereka, ini juga kita hormati. Tentu inilah makna bagaimana mereka punya hak yang kita tentu menghormati, tetapi kita sebagai para senior itu harus bisa mentransformasikan nilai-nilai luhur yang bisa diberikan kepada keluarga, karena nilai-nilai keluarga yang luhur tentu banyak sekali yang harus ditransformasikan kepada keluarga-keluarga baru, kepada mereka. Dan inilah pada anak-anak saya, adik-adik saya, kalau Anda punya hak, tapi Anda juga harus punya rasa empati bahwa hak itu juga tentu kalau menurut WHO itu ini betul-betul secara biologis. Artinya apa? Orang yang di bawah usia 20 tahun itu memang secara biologis belum matang, sehingga remaja itu mencerminkan suatu usia yang belum matang. Karena itu WHO pun juga
mematok usia sampai 19 ya. Nah, kalau di Indonesia itu kenapa Kementerian Kesehatan mengambil 18? Tentu banyak alasannya, tetapi kita juga tahu bahwa KTP kita ini keluarnya pada usia 17 tahun ya. Ya, jika dianggap dewasa itu tentu di atas 17 tahun. Sehingga biasanya eh, pertimbangan-pertimbangan administratif itu sering mewarnai, meskipun banyak pertimbangan yang lain, tapi pertimbangan administratif
Sak mandi renang njuk ya. Nah, bapak janji arep renang gak sido bola-bali biyen kae jaman mamah rung pulang ya wis janji karo anu putune. Aku sing ora entuk sok wae nek wis rada anu. Coronane rada anu. Janji terus karo putune. Keri-keri kok. Masmu ngeser kuwi. Radiasi HP. Wis diganti pasti tahu itu tau ini digini. Nek ngono jam ini berarti gini saya. Oh, gini. Tahu ndak? Denger ndak ini? Ora ngumpulke gambar kok. Mana? Mana ta? Ya wis apa wong lomba. Wong arep kursus gambar memulas ya saiki isih corona ra iso. Bune sekolahan. Sing digambar apa sing fotokopinan sik to? Wis. Dadi iki aku dikongkon ngewangi. Ini kan sing gambar Dik Nen. Syah, aku sik seminar kok. Tak kei lonceng BKKBN tak kei lonceng. Dadi nek Dik ono aku kan seminar metu sok dhuwur BKKBN live streaming judule iki. Oh ya langsung tak klik. Iki lho. Calanan gara-gara jadi kanker dan akhirnya sehat dan bisa menjadi laki-laki yang fertil ya. Nah ini contoh saya agak menekankan ini karena saya ingin bicara bahwa kesehatan reproduksi aspeknya sangat luas dan penting ya. Sehingga informasi-informasi ini sudah banyak sebetulnya ya di medsos itu yang bisa didapat ya. Seperti apa kalau testis tidak turun misalnya itu tuh sudah ada dan itu kalau sepanjang yang memberi informasi dokter ya insya Allah itu benar ya. Begitu juga perempuan ya, perempuan itu kan ada perkembangannya ya, dia mengalami suatu menstruasi kemudian setelah itu mereka setiap bulan siklik ya, jadi sebetulnya yang kita katakanlah menstruasi itu kan keluarnya lapisan dari rahim yang di sini ini keluar ya, jadi mengelupas secara periodik ya, rutin itu. Dan perempuan harus menjaga kesehatan reproduksinya karena apa? Karena organ perempuan ini memang dari luar sampai ke dalam itu berlubang secara total dari luar masuk ke dalam lubangnya ada terus sampai di sini. Nah inilah yang kemudian kalau ada kotoran dari luar maka bisa masuk dan infeksi pun bisa sampai ke saluran telur dan nanah bisa terjadi di kanan kiri rahim ini. Itu yang membuat orang yang keputihan bernanah itu akhirnya dia bisa menjadi mandul juga itu. Dan itulah yang mestinya kemudian perempuan juga tahu bagaimana cara menjaga kebersihan gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian bahwa pentingnya kesehatan reproduksi itu dikaitkan dengan masalah-masalah yang tentu berhubungan dengan masalah kesehatan secara umum, juga fungsi untuk reproduksi masa depan. Sedangkan untuk menuju katakanlah rumah tangga baru, para remaja juga butuh sekali bimbingan karena remaja ini harus menjadi remaja yang secara biologis itu matur, kemudian kognitifnya juga dia matur, kemudian juga dia sosial emosionalnya juga baik. Terlebih kalau mau nikah itu ekonominya juga sudah baik. Nah itulah kita makanya kemudian harus menghindari masalah-masalah remaja. Jadi semua harus berencana ya, jangan nikah dini, jangan sampai ada kehamilan tidak diinginkan, kemudian juga terjadi aborsi, kemudian juga penyakit menular seksual karena pergaulan bebas, kemudian juga ada penyakit-penyakit yang memang HIV, AIDS dan sebagainya ini bersumber dari pergaulan bebas. Begitu juga narkotika, ini adalah yang sering karena masa pancaroba atau masa transisi, emosinya masih labil, mudah terpengaruh orang lain, sehingga akhirnya narkotika pun bisa terakses.
ganti-ganti suntik iso jarumnya itu menjadi sumber penularan utama HIV AIDS. Makanya HIV AIDS banyak mengenai para narkotik nafsa juga kayak ngono. karena mereka ganti-ganti jarum suntik antara satu dengan yang lain. Itulah yang harus mendapatkan perhatian serius dari kita semua. Dan mempersiapkan membangun keluarga baru atau pus baru itu yang penting untuk dikawal bersama, karena membangun keluarga, tentu keluarga yang berkualitas adalah dambaan bagi semua. Di sisi lain, tidak semua atau belum semua keluarga mampu menjalankan fungsi keluarga secara baik. Banyak keluarga yang rentan bermasalah juga. Kemudian harapannya oleh pemerintah sekarang ini, kita itu harus bisa mewujudkan keluarga yang optimal untuk mewujudkan Indonesia yang maju, ya, SDM yang unggul, Indonesia yang maju. Nah, masalah yang dilihat di masyarakat, perlu para remaja perhatikan, banyak perceraian, ya. Oleh karena itu, tolonglah remaja-remaja yang belum memasuki rumah tangga ini, persiapan dan perencanaannya harus baik. Kita sangat prihatin sekali, jumlah kasus perceraian meningkat. Ada orang yang mengatakan Indonesia darurat perceraian dan seterusnya. Dan mayoritas perceraian ini oleh istri, ya. Jadi oleh digugatan dari istri ini yang juga sangat memprihatinkan. Ini berarti bukan perempuan yang salah semata, tapi banyak laki-laki yang mungkin kurang bisa bertanggung jawab, ya. Sehingga usia pernikahan itu menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan di dalam rumah tangga. Ini kami mohonkan untuk menjadi perhatian adik-adik remaja, anak-anak saya, untuk tidak menikah di yang terlalu awal, karena pernikahan dini itu dampaknya bisa kematian ibu, kekerasan dalam rumah tangga, konflik yang berkepanjangan karena belum dewasa, kemudian kesehatannya juga terganggu, kemudian juga sekolahnya juga menjadi terganggu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu penyebab ini banyak, ya. Ada yang karena pengetahuan yang kurang, karena ada seks yang berlebihan sehingga akhirnya kebablasan lah itu, sehingga akhirnya hamil di luar nikah dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga kebutuhan ekonomi, ada juga karena kultur, karena orang tua, karena adat dan seterusnya, ya. Inilah yang menjadi masalah kita. Aku menang. Aduh, apa paketanku? Yang dikenal dengan toxic people, ada toxic relationship itu. Jadi remaja kita sebelum membentuk keluarga memang harus mengenal, harus menyadari. Berarti konone ya mau sing sae. Ya iya. Ra iso neh. Harus menyadari. Kan aku iso kowe tau apa melayang kuwi, sing melayang diturno bapakne kuwi.